Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok AI, saya sendiri Anggi Trianansa dengan NIM 18112025. Saya Iga Nur Safitri dengan NIM 1811-2012. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu penerapan artificial intelligence dalam aplikasi chatbot untuk anak TK. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial atau artificial intelligence atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andreas Kaplan dan Michael Helen mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer, logika fuzzi, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Mengenal chatbot. Istilah chatbot dengan nama lain chatterbot merupakan sebuah layanan obrolan robot atau tokoh virtual dengan kecerdasan buatan atau AI yang menarik percakapan manusia melalui pesan, suara, obrolan teks maupun keduanya. Singkatnya, chatbot ini merupakan percakapan virtual di mana satu pihak adalah sebuah robot chat yang bertujuan untuk sarana hiburan. Fitur chatbot ini telah digunakan di berbagai industri untuk menyampaikan informasi. Selain itu, chatbot juga dapat melakukan tugas seperti pemberitahu cuaca terkini, kemudian membantu memilih dan memesan bahan makanan, membantu melakukan reservasi penerbangan, membantu memberikan solusi atas suatu atau live feed bot dan bot sebagai teman untuk bercakap-cakap seperti SimSimi. Chatbot menggunakan berbagai teknologi yang mutakhir di dalamnya seperti artificial intelligence atau AI, machine learning, deep learning, dan natural language processing. Cara kerja chatbot. Banyak jenis chatbot yang dapat memberi tanggapan dengan berbagai macam input manusia. Sebenarnya, bot ini bekerja dengan memindai kata kunci dalam input. Setelah itu dibalas dengan kata kunci yang paling cocok atau bisa pula dengan pola kata yang paling mirip dari basis data tekstual. Jadi, jika pengguna mengirim suatu permintaan, maka bot tersebut akan mengirim kembali respon secara spesifik yang berdasarkan pada query yang dikirim. Pada saat itu, yang perlu Anda lakukan hanya memberikan perintah. Selain itu, bisa pula membuat suatu percakapan, baik teks ataupun audio. Setelah itu, para bot ini mulai mencari data yang dibutuhkan.
yang berdasarkan kata kunci yang diberikan, baik itu berbentuk teks ataupun audio. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan tersebut, akan disampaikan kembali oleh mereka juga dalam bentuk teks maupun audio. Bahkan tidak hanya itu, teknologi ini juga bisa melakukan transaksi yang berdasarkan perintah yang diberikan. Kelebihan chatbot. Jika bisnis Anda ingin menggunakan chatbot, ada beberapa kelebihan yang dapat diberikan oleh chatbot untuk kamu. Yang pertama, ada respon cepat. Selama ini, pelayanan yang cepat alias fast response memang dibutuhkan oleh banyak bisnis. Ketika Anda ingin menanyakan suatu hal lewat website, akan secara otomatis dijawab pertanyaan yang diajukan dengan cepat tanpa bertele-tele. Ini pastinya akan sangat disenangi oleh konsumen juga. 24/7 hari. Biasanya untuk proses tanya-jawab dilaksanakan oleh customer service seperti nggak sedikit adanya kendala yang bisa didapatkan seiring pengoperasian, khususnya jam kerja. Namun tidak dengan chatbot karena teknologi ini tidak akan pernah tidur layaknya manusia sehingga kapan dan jam berapapun ada pertanyaan maka bisa segera dijawab. Yang ketiga, mempermudah bisnis. Chatbot cocok untuk seorang pebisnis. Anda tidak perlu lagi berurusan dengan pelanggan yang terkadang mengalami masalah. Padahal yang namanya pebisnis pastinya ingin mendapatkan kinerja terbaik. Dengan teknologi robot, maka urusan customer service menjadi mudah. Contoh proyek chatbot yang sudah ada. 1. Mobile Monkey. Teknologi bot ini biasanya digunakan pada Facebook Messenger, website, dan SMS. Kesempatan Anda untuk memperoleh konversi tinggi akan semakin besar dengan platform ini. Ditambah lagi jika Anda menghubungkannya dengan ad campaign, drip marketing, list kontak pelanggan, dan tool pesan podcast. Sayangnya, pada versi gratis, Anda hanya bisa menggunakan list kontak pelanggan dan fitur yang terbatas. Kecuali bila Anda mengupgrade ke premium plan dengan harga $149 per bulan untuk menikmati fiturnya yang lengkap termasuk kapasitas 5.000 list kontak. 2. Bot CV. Butuh teknologi bot yang instan dan berkualitas. Bot CV bisa menjadi solusinya. Platform ini bisa Anda integrasikan di Facebook Messenger, Slack, dan website. Penggunaannya yang sederhana tidak mengurangi kualitasnya dalam menanggapi pesan pelanggan yang kompleks. Sekalipun Anda pesan yang sulit ditangani, bot ini akan mengarahkan otomatis ke pihak customer service Anda. Anda bisa menjajal platform bot CV dengan layanan free trial untuk waktu 14 hari. Sisanya Anda bisa mengupgrade ke layanan Pro dengan biaya $50 per bulan untuk fitur unlimited. Ketiga, Futura Chatbot Indonesia. Platform chatbot yang asli buatan Indonesia yaitu Futura Chatbot. Futura memiliki banyak keunggulan yang juga tidak kalah dengan platform lainnya, yaitu memberikan kemudahan bagi para pembisnis untuk menciptakan teknologi bot secara instan. Anda bisa menggunakan platform ini untuk menciptakan bot pada Line, Facebook Messenger, Telegram, hingga website. Perencanaan proyek. Judul proyek yang kami ambil yaitu penerapan artificial intelligence dalam aplikasi game chatbot untuk anak TK. Tujuan dari proyek ini yaitu dalam era globalisasi sekarang, aspek kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari penggunaan teknologi informasi, terutama dalam aspek pendidikan.
Apalagi sejak pandemi, sekolah-sekolah diliburkan dan semuanya menjadi serba online. Belajar pun sekarang online di rumah saja. Untuk itu, kami merencanakan membuat proyek ini untuk memudahkan anak-anak dalam belajar, khususnya untuk anak-anak yang baru saja memasuki taman kanak-kanak. Aplikasi yang kami buat juga tentunya memudahkan para ibu untuk mengajari anak-anaknya. Dan tentu belajar pun juga lebih menyenangkan karena menggunakan ponsel. Metode yang kami gunakan, metode chatbot berbahasa Inggris ini menggunakan Artificial Intelligence Markup Language atau AIML sebagai basis pengetahuannya. AIML merupakan bahasa yang digunakan untuk menyusun logika chatbot. Pattern dan template yang terdapat dalam AIML akan ditulis dalam berbahasa Inggris sehingga chatbot dapat memberikan jawaban berbahasa Inggris yang sesuai terhadap setiap kalimat input dari user. Artificial Intelligence Markup Language atau AIML adalah sebuah bahasa yang mendeskripsikan objek data dan perilaku program komputer yang memprosesnya. AIML sendiri merupakan turunan dari Extensible Markup Language. Metodologi penelitian. 1. Perancangan sistem. Perancangan sistem digunakan untuk menjelaskan gambaran mengenai perancangan sistem yang akan dibuat. Perancangan sistem pada penelitian ini terdiri dari perancangan blok diagram sistem secara keseluruhan yang menjelaskan sistem chatbot. Pada bagian ini akan diuraikan tentang blok diagram sistem, alur kerja proses input-output, dan blok diagram fitur chatbot. 2. Pengujian sistem. Pengujian dimulai dengan menginstal aplikasi chatbot pada smartphone. Setelah itu tekan start untuk memulai bot. Yang ketiga, pengujian chatbot. Pengujian chatbot dalam tugas akhir ini akan dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode black box dan user acceptance test. Pengujian dengan metode black box yaitu pengujian terhadap cara kerja chatbot, sedangkan pengujian user acceptance test digunakan untuk menilai tingkat kepuasan user terhadap chatbot berbahasa Inggris yang telah dibuat. Sekian presentasi kami. Bila ada kata atau tutur kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.